Pasti cocok semua, cuman mau ada yang dengar enggak nih masalahnya. Sebenarnya belum hadir. Kajiannya cuma segini aja ya, di bawah 10 orang ya tiap kajian. Oh, pekan lalu ada banyak, Kan 12 lalu, atau 15? Ustadz Zainal ya. Ini Abu Oh, Ustadz Darwis, Abu Darwis. Darwis, Abu Baidah Hmm. ya. Suaranya nggak jelas itu. Iya. Berarti di mana aja Kang Wardi? Nah, ini stop. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya masuk? Alhamdulillah jelas Ustadz. Oke, alhamdulillah. Ini host kita hari ini Pak Aji. Iya, insya Allah Oke, sehat. siap. Oke. Materi apa Ustadz? Kita melanjutkan fikih ibadah kemarin tentang wudhu, sekarang tentang mandi. Tentang mandi ya, insya Allah. Ya, kita mulai saja. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul adzim. Kepada Ustadz Hanif yang saya hormati, alhamdulillah dia sudah gabung bersama kita. Kemudian rekan-rekan Saudara Grafia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan untuk bermuwajahah walaupun melalui forum tim ini. Alhamdulillah kita bisa sama-sama hadir untuk mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Hanif Lutfi yang akan menyampaikan fikih ibadah. Kemarin sudah wudhu, kemudian hari ini akan menyampaikan bab mandi. Kita mulai saja dengan sama-sama membaca umul kitab suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa kulinatin sholihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk selanjutnya, mari kita ikuti kajian kepada Ustadz Hanif. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah perisai Astara Grafia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya tak lupa di sore kali ini saya mulai kajian dengan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga yang hadir pada kesempatan sore kali ini senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah memberkahi kehidupan kita, berkah rezeki yang kita kumpulkan, berkah keluarga yang kita bina, dan kita bisa istiqomah dalam kebaikan
sampai kita meninggal. Semoga semuanya dalam keadaan terbaik. Husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Sebagai salah satu wasilah kebaikan yang kita lakukan dan sebagai pemantasan diri kita agar mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sore kali ini kita berkumpul di majelis ilmu yang insya Allah sore kali ini bersama saya Hanif Lutfi kita akan membahas, berdiskusi tentang fikih ibadah, khususnya bab kita sore kali ini yaitu fikih tentang mandi. Di dalam bahasa Arab, mandi itu ya memakai redaksi al-ghuslu atau al-ightisalu. Itu artinya sama, yaitu al-ghuslu atau al-ightisalu. Sedangkan al-ghuslu ya dengan fathah ghin-nya itu artinya membasuh. Makanya kalau kita baca surat Al-Maidah yang berbicara mengenai wudhu itu menggunakan redaksi faghsilu. Itu sebenarnya secara lafadz itu mirip dengan faghsilu, maknanya mandi. Tapi masdarnya berbeda. Kalau al-ghuslu artinya adalah membasuh. Kalau al-ghuslu artinya adalah mandi. Meskipun mandi itu ya dengan membasuh. Dan di dalam syariat Islam, mandi itu diatur. Ya. Makanya bab mandi saja ada aturannya. Khususnya berkaitan dengan syarat dari diterimanya suatu ibadah yang butuh kesucian, yaitu suci dari hadas besar. Biasa cara menghilangkannya dengan mandi. Meskipun kata al-ghuslu itu di Indonesia sering diterjemahkan dengan mandi besar. Ya, sebenarnya di dalam bahasa Arab mau mandi besar, mau mandi kecil itu sama bahasa Arabnya. Bukan al-ghuslul akbaru, bukan ya. Tapi apa? Yang besar itu bukan mandinya, tapi yang besar adalah hadasnya. Ya, biasanya kan apa namanya niat mandi nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari. Jadi yang besar itu adalah hadasnya. Kenapa? Karena ada lawan dari hadas besar yaitu hadas kecil. Hadas besar dengan mandi menghilangkannya, hadas kecil dengan wudhu. Ya, dan tidak ada wudhu kecil, wudhu besar. Adanya hadas kecil, hadas besar. Sebenarnya juga tidak ada mandi kecil, mandi besar. Dan istilah itu istilah Indonesia banget. Dan tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa Arab al-ghuslul akbaru. Kalaupun diterjemahkan dalam bahasa Arab, biasanya bahasa Arabnya adalah ghuslul janabati, mandi junub. Dan mandi junub ini sebenarnya ya, itu sebagai wakil dari mandi besar. Karena orang yang akan Jumatan itu disunahkan mandi, kadang-kadang Nabi menyebutkan dengan ghuslul janabah. Meskipun tidak selalu gara-gara junub. Nah, kenapa kok orang Indonesia menyebut mandi besar? Karena menurut orang kita, mandi itu ada yang kecil, ada yang besar gitu ya. Kalau yang kecil itu biasanya yang rambutnya nggak pakai sampoan gitu. Biasanya, oh ini mandi kecil. Ya, kalau pakai sampo berarti, oh ini mandi besar. Biasanya begitu ya, biasanya. Padahal aslinya mandi besar itu pun nggak harus pakai sabun, nggak harus pakai sampo. Jadi kalau ditanya, mandi besar kalau nggak sampoan boleh nggak? Boleh. Tapi kalau mandi besar, rambutnya harus basah. Karena mandi itu sendiri adalah apa? Imrarul ma' ala jami'il jasad, yaitu mengalirkan air ke seluruh bagian tubuh, khususnya bagian tubuh yang luar, karena niat menghilangkan hadas besar. Ini tentang pengertian secara bahasa dan penggunaannya dalam bahasa kita sehari-hari. Nah, ini saya share screen pada kesempatan kali ini ya. Insya Allah bisa dilihat kan apa namanya perubahannya bisa ya insya Allah ya. Oke.
akan memulai dari yang pertama tentang pengertian, sebagaimana tadi sedikit saya singgung. Secara bahasa itu istiqmalu ma'in tohur fi jami'il badan ala wajhin maksus bisyurut wa arkan. Ini pengertian secara bahasa dan istilah itu mirip. Kalau al-ghuslu itu artinya mandi, ya. Pengertiannya ya istiqmalu ma'in tohurin. Menggunakan air yang tohur. Dan ingat, tohur itu suatu istilah dalam bab fikih, khususnya fikih tentang bab bersuci, tidak cuma suci tapi mensucikan. Kalau suci saja itu bahasa Arabnya tohir, itu suci. Kalau mensucikan juga itu namanya tohur. Ya, contoh air teh, air kopi itu tohir, yaitu suci. Buktinya kalau kena badan kita itu nggak apa-apa kalau kita buat sholat. Tapi kalau untuk bersuci bahasa Arabnya tohur, ya, itu artinya air yang bisa untuk mensucikan, berarti pasti sudah suci. Fi jami'il badani, di setiap anggota badan, ala wajhin maksus, dengan cara tertentu, dengan syarat-syarat dan rukun-rukun. Adapun pensyariatannya itu nanti dalam Al-Qur'an, ya, justru kalau kita lihat perintah itu banyak. Salah satunya adalah dalam surat Al-Maidah ayat 6, wa in kuntum junuban. Kalau kalian sedang junub, fattahharu, maka bersucilah, yaitu dengan mandi. Ini salah satu perintah tentang mandi. Dan dalam syariat Islam nanti mandi itu ada banyak, ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Ya, dan yang sifatnya wajib nanti mau tidak mau harus biasanya ketika ingin menjalankan ritual ibadah yang mengharuskan suci. Adapun yang sunnah juga cukup banyak sekali, mulai dari tiap hari Jumat, tiap mau ketemu orang yang banyak gitu kan, atau ketika mau pakai baju ihram dan lain sebagainya, itu nanti bentuk dari mandi sunnah yang sebenarnya tata caranya mirip dengan mandi yang wajib. Kemudian yang berikutnya tentang sebab-sebab mandi junub atau mandi besar. Ini saya penggunaannya, saya gunakan istilah mandi besar atau mandi junub itu mirip sama, cuma memang tadi sudah saya katakan dalam bahasa Arabnya tidak ada istilah mandi besar gitu ya. Dan mandi junub itu enggak selalu gara-gara junub, oke ya. Itu hanya penyebutan salah satunya. Kita bisa bagi menjadi dua kemungkinan. Kemungkinan pertama untuk pria dan wanita secara umum, yang kedua khusus buat wanita saja. Kalau yang buat laki-laki perempuan, yang pertama adalah keluarnya mani atau sperma. Ya, dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, Nabi menyampaikan, Nabi bersabda, al-ma'u minal ma'i. Air itu ada, air itu wajib kalau keluar air. Ya, ini pengistilahan dari Nabi, air itu dari air. Maksudnya orang mandi junub itu ketika keluar sperma. Dan keluarnya sperma itu dengan beragam model. Maksudnya baik ketika berhubungan badan maupun, mohon maaf, dikeluarkan oleh istrinya sendiri tapi tidak dengan berhubungan badan. Misalnya saking nggak kuatnya gitu, minta tolong istrinya, misalnya ya ketika istrinya sedang haid atau sedang hamil, nggak boleh sama dokter berhubungan, itu sampai keluar sperma. Atau mungkin ya, mohon maaf, ada yang mungkin sedang berproses, misalnya ada istilah bayi tabung dikeluarkan, itu asalkan keluar sperma berarti wajib mandi junub, termasuk kalau kita sebut dengan mimpi basah. Sebenarnya bukan karena mimpi berhubungan badannya yang wajib, tapi karena keluar spermanya. Makanya kalau ada orang kok mimpi berhubungan badan tapi tidak keluar sperma, berarti tidak wajib mandi, karena kewajibannya bukan karena berhubungan badan dalam keadaan mimpinya tadi, tapi karena keluar spermanya. Ini yang pertama, antar laki-laki dan perempuan sama.
meskipun dalam bab tentang perempuan keluarnya itu yang bagaimana, yang disebut sperma yang bagaimana, ini nanti jadi perdebatan cukup panjang. Karena apa? Karena perempuan itu ya, ketika berhubungan badan dan jadi anak, itu yang keluar itu bukan keluar malahan ya. Sel telur itu kan bukan keluar, justru malah didatengin sperma. Tapi apakah spermanya perempuan itu sel telur atau bukan? Lah ini yang nanti jadi perdebatan sampai hari ini gitu. Kenapa? Karena perempuan itu apakah keluar atau tidak? Kalau keluar itu apakah cairan itu disebut sperma atau tidak? Itu jadi perdebatan. Ya, ini tentang keluarnya sperma mewajibkan mandi junub yang pertama. Yang kedua adalah karena hubungan seksual, meskipun tidak keluar. Makanya nanti ada bahasa yang hanya difahami oleh orang-orang yang sudah menikah. Yaitu apa? Orang itu wajib mandi junub ketika keluar meskipun tidak masuk. Tapi kalau sudah masuk meskipun tidak keluar itu juga wajib mandi. Nah ini kalau masih jomblo biasanya nggak paham. Ya, keluar tapi nggak masuk wajib mandi, atau masuk meskipun tidak keluar itu juga wajib mandi. Nah, kan nggak paham kan ya? Insya Allah kalau sudah menikah paham ya Pak Haji ya. Keluar masuk kok wajib mandi ya. Ada yang keluar di luar, ada yang keluar di dalam. Nah, ada yang di dalam tapi tidak keluar. Nah ini bahasa-bahasa yang hanya diketahui yang sudah dewasa saja ini ya. Oke, lah hubungan seksual itu juga mewajibkan mandi meskipun tidak keluar sperma. Emang ada? Mungkin ya, misalnya qadarullah lagi berhubungan badan begitu, ternyata hujan. Nah, terus istrinya bilang, "Mas, bajunya masukin ya." Ini lagi tanggung, kasihan sayang dong. Nah, nanti langsung keluar masukin baju. Habis itu malah apa namanya sudah enggak on lagi atau ada urusan lain misalnya. Berarti sudah masuk tapi enggak keluar gitu kan. Atau saking seringnya sehari 5 kali terakhir enggak keluar-keluar. Ya berarti kalau sudah masuk meskipun enggak keluar ya berarti tetap wajib mandi junub. Ya, meskipun masuknya itu para ulama menyebutkan diantaranya adalah dukhulul hasyafah. Masuknya hasyafah. Hasyafah itu kalau buat laki-laki ya helm ke bawah, apa namanya, ke bawah. Maksudnya helmnya sudah masuk ke kemaluan perempuan. Karena kadang-kadang mungkin sedang apa gitu ya, itu enggak masuk cuma nempel-nempel doang gitu, itu belum dukhul. Belum dukhul baru nempel ya. Meskipun hadisnya ada yang menyebutkan idal takol khitana ini ketika dua khitan itu bertemu sumajahadaha, tapi di sini yang menjadi perbedaan adalah setelah bertemu tidak cuma bertemu doang tapi bersungguh-sungguh untuk dimasukkan. Kata jahada itu artinya dimasukkan, atau ya berarti kalau dimasukkan berarti bersungguh-sungguh, itu faqad wajib al-ghusl, maka telah wajib mandi. Hadis ini riwayat Imam Bukhari Muslim ya. Dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan wa illam yangzil, meskipun belum keluar sperma. Jadi tidak cuma ketemu ya antar dua kemaluan, tapi sudah masuk, dan masuknya itu baru lama bilang dukhulul hasyafah, setidaknya hasyafahnya sudah masuk. Ini yang disebut dengan hubungan seksual yang dianggap mewajibkan mandi junub setelahnya meskipun tidak keluar sperma, dan yang wajib mandi adalah laki-laki dan perempuan kalau sudah masuk. Kemudian yang berikutnya adalah karena meninggal itu wajib mandi junub. Nah, meskipun ada yang bilang orang yang meninggal itu tidak wajib mandi junub tapi wajib dimandikan gitu ya. Oke, meskipun begini. Nanti kalau kita membahas tentang fikih janabah, fikih memandikan jenazah, itu sebenarnya memang yang wajib, yang menjadi fardu kifayah itu mandinya. Meskipun dalam ritual memandikan jenazah nanti ada yang disebut dengan mulailah dengan anggota yang wajib wudhu. Nabi itu memerintahkan ketika salah satu anak beliau meninggal, diperintahkan kepada perempuan-perempuan yang memandikan, dan anaknya itu yang perempuan yang meninggal. Nabi memerintahkan untuk memulainya dengan anggota badan yang digunakan untuk wudhu. Makanya dari sini muncul ya sebuah kegiatan dalam memandikan jenazah itu seperti diwudukan, seperti diwudukan.
Nanti kalau bapak-bapak atau ibu-ibu melihat pemandian jenazah itu biasanya nanti ada seperti ritual diwudukan. Tapi sebenarnya yang wajib bukan wudhunya, tapi mandinya. Karena dalam kegiatan mandi itu sendiri memang ada seperti ritual mulai dulu dari anggota badan yang digunakan untuk wudhu sebagai penghormatan. Hanya saja maksudnya gini, hanya saja ketika sudah dimandikan, sudah dikafani, kok disentuh dengan perempuan yang lawan jenis yang bukan mahramnya, gitu ya. Yang dalam mazhab Syafi'i itu membatalkan wudhu, atau misalnya dari kemaluannya keluar najis, itu tidak wajib diwudhukan lagi, tidak wajib diwudhukan lagi. Meskipun ada yang bilang, jangan disentuh, nanti batal wudhunya kan sudah wudhu. Ya, jawabannya orang yang meninggal tidak wajib apa? Wudhu, gitu kan. Yang wajib adalah mandi junub, ya. Tapi bukan wajib mandi, tapi dimandikan oleh orang terdekat, oleh keluarga inti, dan kalau bisa memandikan jenazah itu malah kalau bisa jangan banyak-banyak. Makanya yang dapat pahala seperti 2 qirot itu bukan memandikan, bukan mengkafani, tapi mensolatkan dan mengantarkan ke kuburan. Ya, makanya kalau bisa memandikan, mengkafani itu semakin sedikit orang semakin bagus. Tapi kalau mensolatkan dan mengantarkan jenazah itu kalau bisa lebih banyak orang itu lebih bagus. Nah, ini antara laki-laki dan perempuan sama, yaitu keluar sperma, hubungan seksual dan meninggal. Oke ya. Kemudian yang selanjutnya kalau khusus yang perempuan adalah selesainya haid. Ya, selesainya haid ketika mau sholat. Selesainya haid ketika mau sholat. Di dalam surat Al-Baqarah, wa yas'alunaka 'anil mahid, orang-orang bertanya tentang meskipun mahid itu sendiri bukan haid tapi tempat tempat keluarnya haid, ya. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah perempuan di waktu mereka sedang haid. Wala taqrabuhunna hatta yadhurna, jangan kalian dekati sampai mereka suci. Fa idza tatahharna, ketika mereka bersuci, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka datangilah mereka sebagaimana perintah dari Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin, Allah mencintai orang-orang yang bertobat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan orang-orang yang mensucikan diri. Ini orang yang bersuci dari haid. Kemudian ya, di dalam bab haid itu sama dengan bab nifas. Makanya sebenarnya haid dan nifas itu bahasanya sama. Maksudnya suatu ketika Nabi menggunakan kata nifas untuk mewakili kata haid. Ya, kadang-kadang Nabi menggunakan kata haid untuk mengatakan nifas. Makanya kalau kita bicara mengenai dalil dari nifas itu sendiri, ya para ulama mengatakan itu dalilnya adalah dalil-dalil dari keluarnya haid tadi. Ya, karena kata haid dan nifas itu kadang-kadang dipakai oleh Nabi untuk menyebutkan satu makna. Dan disebut nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Artinya ketika masih pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3, selama belum melahirkan, meskipun sudah keluar cairan, sebenarnya itu bukan cairan nifas, ya. Itu kalau dianggap najis iya, tapi orang yang sedang seperti itu aslinya dia tetap wajib menjalankan ibadah sholat. Meskipun sholatnya dengan sebisanya. Sebisanya itu maksudnya ya kalau memang keluar cairan terus dia bisa wudhu sebisanya, pakaiannya diganti lebih bagus. Kalau tidak ditutup itu sebisanya, itu sholat. Kalau nggak bisa berdiri dengan duduk, kalau nggak bisa duduk dengan tiduran, itu kalau bisa sebisanya. Karena para ulama menganggap itu belum disebut dengan nifas. Oke ya, ini belum disebut dengan nifas. Kemudian yang berikutnya adalah karena melahirkan. Meskipun melahirkan di sini dianggap belum belum benar-benar seperti bayi. Selama dia mengeluarkan sesuatu yang aslinya adalah bayi, maka dia dianggap sudah melahirkan. Berarti kalau sudah melahirkan berarti wajib mandi junub atau mandi besar. Meskipun mungkin ya beberapa wanita setelah keluar dari rahimnya sesuatu yang belum jadi, mungkin ya
itu tetap diwajibkan untuk mandi meskipun mungkin tidak keluar darah nifas. Nah, ini berkaitan dengan wanita yang haid, nifas, dan melahirkan. Itu kalau mau menjalankan ritual ibadah yang harus bersuci, salah satunya yaitu sholat, kemudian tawaf, maka mereka wajib mandi junub atau mandi besar. Oke. Kemudian yang berikutnya, kita akan coba membaca tentang bagaimana Nabi itu mandi. Dan dari sinilah nanti kadang-kadang ada perdebatan tentang, loh mandinya Nabi kok wudhu dulu? Terus wudhu dulu baru mandi atau bagaimana? Kita akan lihat. Dan cerita ini dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, kana Rasulullah SAW, Nabi itu idza tasala minal janabati, ketika mandi junub, ya bada'u fayaksilu yadaihi. Nabi memulai dengan membasuh kedua tangannya biar bersih. Mungkin ketika beliau bergumul dengan istrinya, ketemu sesuatu yang mungkin tidak baik dari tangannya gitu kan, maka disucikan dulu tangannya. Semayufrihu biyamini ala shimalihi. Kemudian Nabi mengambil gayung dari tangan kanan, disiramkan ke tangan kiri, ya. Kemudian fayaksilu farjahu, kemudian dibersihkan farjinya. Ya, berarti yang pertama tangannya dibersihkan pakai gayung, disiram ke tangan kiri, dari tangan kiri dibersihkan farjinya atau kemaluannya. Kemudian setelah ini baru summayat tawaddu'u, kemudian Nabi wudhu, ya. Makanya bersihkan tangan, kemaluan, lalu wudhu. Summayat khudul ma'a fayudkhilu asabi'ahu fi usuli sya'ri. Kemudian ngambil air, kemudian dibasuh rambutnya. Ya. Kemudian summaha fana la ro'si salasa fanat. Kemudian rambutnya disiram 3 kali. Kemudian summa afadhu ala sa'iri jasadihi, Nabi alirkan ke seluruh badannya, summa ghasala rijlaihi, kemudian Nabi membasuh kedua kakinya. Makanya kalau kita perhatikan ya, Nabi itu mandi cukup dengan air 1 sok ya, atau 5 mud. Ini kita bisa bayangkan, kemarin kita sudah sedikit singgung ya. 1 mud itu kan 1 cakupan tangan orang dewasa. Ya, sekitar 600 sampai 700 ml. Itu kalau kali 4 atau kali 5, misalnya 7 kali 5 itu baru 3,5 liter. 3,5 liter itu bisa digunakan untuk mandi junub. Makanya kalau kita sebut mandi besar kok cuma dengan air 3,5 liter, mungkin nggak kebayang. Ya ini namanya nggak besar, itu kecil. Karena orang Indonesia disebut besar itu ya pakai shower ngocor. Oh kenapa? Karena kalau airnya nanti nyiprat ke tempat lagi nanti nggak boleh kan, harus. Itu sebenarnya bukan seperti itu. Bukan seperti itu, maksudnya Nabi itu mandinya dengan air yang disebut dengan 1 sok tadi atau 5 mud ya. 1 sok itu 4 mud, tapi sampai 5 mud ya, 4 atau 5 mud gitu ya. Kalau kita bayangkan sekitar 3,5 liter. Di tempat apa? Ya di tempat seperti ember itu gitu kan. Berarti kalau pas nyiram begitu, kalaupun nyiprat lagi ke ember ya nggak apa-apa. Orang Indonesia itu kan sudah mandinya mandi besar ya, meskipun pakai tandon yang agak besar pun itu kurang mantep. Ini jangan-jangan nanti airnya nyiprat lagi, jangan-jangan nggak sah. Nah, itu sebenarnya hanya cuma was-wasnya orang kita saja ketika disebut mandi itu harus yang besar, padahal enggak. Kalaupun nyiprat nggak apa-apa, yang penting tidak ditadah ya, tidak dikembalikan lagi ke tempatnya, itu yang nggak boleh. Tapi kalau sedikit-sedikit nyiprat ya wajar-wajar saja, dan itu tetap boleh digunakan untuk mandi besar. Meskipun kata besar itu ya karena orang Indonesia. Makanya kalau gara-gara kata mandi besar itu malah jadi tidak mau mandi gara-gara airnya sedikit, ya itu berarti kurang pas. Kenapa? Karena mandinya Nabi aja dengan yang sempurna tadi, dengan cukup air 1 sok atau sampai kepada 5 mud gitu ya. Makanya ini yang harus dipahami, dalam artian meskipun namanya mandi besar sih nggak harus dengan air yang banyak, ya sedikit aja cukup. Khususnya gini, ini salah satunya. Kalau misalnya kita lagi ke daerah yang dingin banget, misalnya lagi ke Malang, ke Bromo, kemudian lagi ke Dieng gitu kan, ternyata junub. Pagi-pagi masak air ya, boleh nggak air panas dimasak terus buat mandi besar?
Jawabannya boleh-boleh saja. Yang namanya masak air kan nggak banyak-banyak. Kita taruh hanya di ember saja, misalnya gitu ya. Boleh nggak mandi besar atau mandi junub dengan air 1 ember? Jawabannya boleh, nggak masalah gitu ya. Tapi caranya dengan seperti Nabi tadi ya. Meskipun kalau di zaman dulu kan nggak pakai sampoan, nggak pakai sikat gigi, kemudian nggak pakai sabun, ya udah gini aja. Membersihkan farjinya itu ya dianggap kita menggosok ke seluruh badan. Maksudnya gini, kalau kita mau benar-benar mengikuti sih nggak apa-apa. Tapi kalau plus pakai sabun ya udah gini aja. Tangannya dibersihkan dulu, kemudian farjinya dibersihkan. Itu ya maksudnya badannya disabun itu ya boleh. Kemudian rambutnya disampo, kemudian apa namanya tadi ya farjinya dulu kan dibersihkan tuh. Kemudian wudhu. Setelah wudhu rambutnya dibasahin sekalian, habis dibasahin terus nyiram kanan, nyiram kiri, kemudian terakhir membasuh kaki itu sudah sah. Dan nggak harus wudhu lagi kalau misalnya setelah memegang farji, kemudian wudhu, kemudian selesai, itu nggak apa-apa. Hanya saja nanti yang jadi perdebatan gini, setelah memegang farji, kemudian menyiram, ternyata kencing lagi. Lah, wajib wudhu lagi enggak? Lah ini yang jadi perdebatan di antara para ulama. Tapi kalau kita baca dari pernyataan Imam An-Nawawi begini. Ini nanti Imam Nawawi ya menyebutkan gini. Ini disampaikan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu'. Beliau menyampaikan, lau ahdasal muhtasilu fi asna'i ghuslihi lam yasir dzalika fi ghuslihi. Kalau ada orang ketika mandi junub kok di tengah-tengah mandi kok dia batal hadas kecilnya, maka nggak apa-apa mandinya itu tetap sah. Fa'in arada sholata, tapi kalau dia ingin sholat lazimahul wudu, maka dia wajib wudu lagi. Kenapa? Karena mandinya tadi itu telah batal hadas kecilnya ya, telah batal karena dia hadas kecil, maka kalau dia mau wudu, kalau dia mau sholat maka dia wajib wudu. Nasu ala hadza kullihi asy-Syafi'i fil wal ashab wala khilafa fi indana. Dan ini adalah pendapat dari Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um dan termasuk pendapat dari madhab Syafi'i dan tidak ada khilaf di dalam pendapat ini dalam madhab Syafi'i. Dan ini dipilih oleh Atha, Amr bin Dinar, Sufyan Ats-Tsauri dan dipilih oleh Ibnul Munzir. Artinya kalaupun di tengah mandi kok tidak batal hadas kecilnya, setelah mandi nggak harus wudhu lagi nggak apa-apa. Tapi kalau setelah di dalam mandi, di dalam kegiatan mandi kok ada yang membatalkan wudhu, maka mandinya tetap sah, tapi kalau mau sholat dia wudhu lagi. Ini sebagai bentuk kesempurnaan sebagaimana diucapkan oleh Imam An-Nawawi. Oke. Kita buka tanya jawab kapan Pak Haji? Atau kita mau buka dulu atau mau saya lanjutkan dulu? Kalau di jadwalnya sih jam 17.35 kita ada sesi tanya jawab. Nanti kita akhiri jam 17.40. Ada yang ingin ditanyakan? Artinya banyak Ustaz. Oh banyak, siap. Oke, kita buka tanya jawab dulu saja. Boleh. Ini kayaknya ada yang raise hand nih. Pak Ferdi, silakan Pak Ferdi. Ya. Silakan Pak Ferdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya ya Ustadz, untuk yang orang yang keguguran tuh bagaimana? Ya. Terus yang kedua, kalau mandi apakah telanjang atau bagaimana? Siap. Oke, pertanyaan bagus. Yang pertama, orang yang keguguran ya Pak ya. Memang keguguran itu beragam. Mulai dari yang sudah jadi janin ya, sampai yang belum seperti apa-apa. Ya, makanya kalau yang sudah jadi janin sih nggak ada perdebatan di antara para ulama bahwasanya orang yang melahirkan mau meninggal di dalam maupun tidak berarti wajib mandi setelahnya. Ya, masalah nanti nifas atau tidak itu nanti tergantung. Ada beberapa wanita yang nifasnya sebentar. Ya, bahkan dalam kitab-kitab fikih Syafi'i nanti walau lahdotan, walaupun cuma sedikit saja itu ya berarti nifasnya sebentar. Sampai ada yang 60 hari, memang ada.
Tapi kalau yang masih berupa misalnya segumpal darah lah, kan kadang-kadang sudah ketahuan kalau hamil gitu kan, baru 3 minggu, baru 4 minggu, tapi ternyata keluar. Keluarnya pun itu berupa segumpal darah, belum segumpal daging gitu ya. Nah ini yang jadi perdebatan, tetapi yang paling bagus yang dipilih dalam madzhab Syafi'i sih ya, berarti ada sesuatu yang keluar dari rahimnya, ya, berarti dia tetap wajib mandi. Mandinya mandi junub ya, meskipun kalau nanti tidak nifas ya berarti nggak harus mandi. Berarti mandinya bukan karena nifasnya tapi karena wiladah atau melahirkannya, meskipun belum berupa segumpal daging, masih berupa segumpal darah. Ya, ini yang pertama ya, tentang yang para ulama sepakat itu kalau berupa janin yang sudah cukup besar keluar ya itu berarti wiladahnya mandi. Tapi kalau setelah itu kok ternyata nifas ya udah berarti nggak harus mandi. Nunggu waktu nifas selesai pun nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata kok wiladah saja melahirkan saja tanpa nifas ya berarti mandi junub ya dengan niat untuk menghilangkan hadas besar itu sudah cukup ketika yang lahir mungkin berupa segumpal darah. Oke ya. Yang pertama bisa difahami Pak Ferdi insya Allah ya. Siap, insya Allah. Yang kedua berkaitan dengan mandi boleh telanjang atau tidak. Begini Pak, orang itu telanjang itu boleh nggak Pak? Saya kasih pertanyaan juga. Ini saya sering nanya ke ibu-ibu. Seorang ibu itu boleh nggak pakai baju atau ya memakai bikini itu boleh nggak ibu-ibu? Kita kan sering dengar pakaian sunnah. Pertanyaannya, ibu-ibu tuh pakai baju bikini itu pakaian sunnah nggak? Ya, atau bahasa sekarangnya itu lingerie ya, lingerie itu kan yang agak-agak nakal gitu ya. Itu Pak, ya bisa sunnah bisa tidak. Kenapa? Karena tergantung memakainya di mana. Kalau memakainya di kamar sendiri bersama suaminya itu sunnah Pak. Jadi seorang laki-laki, seorang perempuan itu tidak dilarang untuk telanjang. Yang dilarang itu telanjang di depan orang yang haram melihatnya. Ya, jadi berarti mandi boleh nggak telanjang? Ya jawabannya nggak masalah gitu ya. Karena apa? Banyak dalilnya. Salah satu yang dipakai dalilnya para ulama itu tentang Nabi Musa, Pak. Nabi Musa itu pernah punya apa ya masalah di kaumnya gara-gara kaumnya itu mandinya bareng-bareng di satu tempat dan mereka pada lepas apa ya baju. Nabi Musa nggak mau karena nggak gitu karena itu tempat umum. Tapi diomongin orang isunya liarnya apa? Punyanya Nabi Musa kecil gitu. Itu ada hadisnya, Pak. Sampai suatu ketika Nabi Musa mandi, bajunya ditaruh di atas batu, batunya ngelinding. Dan secara refleks Nabi Musa ngejar, orang lihat, loh, enggak kecil gitu. Tapi cerita itu sahih Pak hadisnya. Tapi ya lucu aja sih. Dan itu cerita di masa Nabi Musa gitu. Makanya tidak memakai baju itu tidak larangan dalam syariat ya. Hanya saja itu mungkin pilihan sebagian ulama. Misalnya gini, ada yang katanya ulama itu ada kok kalau berhubungan badan nggak mau pakai apa nggak mau telanjang bulat kan gitu ya Pak ya. Ada yang begitu dan itu sifatnya pilihan yang mana hukumnya pun tidak sampai level haram, tapi pilihan dari masing-masing ulama. Itu bahasanya sih dalam bahasa Tazkiyatun Nafs namun nanti namanya wirai. Wirai itu menjaga dari yang tidak pantas, dia itu malu dengan Allah. Tapi ya itu pilihan. Pilihan dalam artian Nabi pun tidak menganggap orang yang telanjang itu dosa. Yang dosa itu kalau auratnya sengaja diperlihatkan ke orang yang bukan mahramnya itu, Pak. Jadi kalau telanjang sendiri itu tidak masalah ya tadi, asalkan di kamar nanti sendiri atau bersama istrinya itu ya sah-sah saja. Yang nggak boleh kalau telanjangnya di muka publik gitu ya. Meskipun yang sampai hari ini saya masih bertanya-tanya Pak Fardi itu kenapa telur telanjang kok disebut bulat gitu ya? Kenapa nggak kotak atau lonjong gitu? Kenapa bulat ya? Oke lah ini sebenarnya sih nggak masalah. Itu bukan sesuatu yang dilarang, tapi untuk kehati-hatian sebagian ulama ada yang wirai. Bagaimana gini Pak? Ada yang mengatakan katanya Ali bin Abi Thalib itu kalau berhubungan badan itu nggak mau melihat kemaluan istrinya. Ada yang begitu ya. Ada yang mengatakan itu. Tapi itu sifatnya apa sih? Pilihan dan belum tentu itu riwayatnya benar dari Ali bin Abi Thalib. Karena
ini nyampur-nyampur Pak antara hukum dengan apa bahasa kitanya tasawuf atau tazkiyatun nafas gitu ya. Itu hanya pilihan yang sifatnya ya kalau mau begitu ya nggak apa-apa. Ya, berarti kalau nggak mau ngeliat berarti sudah hafal jalurnya ya Pak ya. Nggak usah dilihat itu sudah pinter. Tapi itu bukan hukum. Itu hanya pilihan personal. Dan pilihan personal itu tidak menjadi hukum. Karena hukum itu sifatnya halal haram boleh tidak, kemudian wajib sunnah makruh. Jadi sah-sah saja asalkan tidak di depan publik. Kira-kira begitu Pak Ferdi. Bisa Oke, terima diberikan kasih jawabannya? Ustaz. Ya, oke. Jazakallah khairan. Ayakum. Kasih. Selanjutnya, silahkan jika ada yang ingin bertanya, silahkan angkat tangan. Kalau tidak ada, saya mau tanya Ustaz. Oh, silakan Pak Haji sendiri nih. Tadi mengenai hadis mandinya Rasulullah itu ya, itu kan mungkin zaman dulu nggak ada keran Ustaz ya. Keran, kalau sekarang ada keran, ada shower gitu ya. Itu ngambil airnya pakai tangan atau pakai gayung atau gimana Ustaz gitu. Siap. Ini pertanyaan bagus juga nih. Jadi gini, kalau alat yang digunakan untuk mandi, Pak, itu namanya ada jirob atau girbah. Itu biasanya, Pak, itu dari kadang-kadang dari tembaga, kadang-kadang dari kulit, Pak. Jadi kadang-kadang dari tembaga, kadang-kadang dari kulit. Makanya Nabi kan pernah ketemu kaum di mana ada kambing yang mati ya Pak ya. Oleh kaum itu tidak dipakai, digunain apa-apa karena sudah mati duluan tanpa disembelih karena dianggap sebagai bangkai. Nabi bilang, "Halla intafa'tum bijulutiha." Kenapa kalian tidak menggunakan kulitnya? Kenapa? Ya sayang aja, kulitnya kan bisa digunakan untuk sepatu, untuk baju, dan untuk tempat air. Nah, makanya tempat airnya itu mungkin ya kita sebutnya ember ya, dalam bahasa Arabnya nanti ada girbah atau apa namanya ya sebangsa ember. Nah, ini namanya apa namanya girbah itu sebangsa ember atau jirob ya, itu sebangsa ember. Pertanyaannya begini, terus ngambil airnya dengan apa? Apakah dengan gayung atau tidak? Ya, memang tidak ada redaksi spesifik Nabi itu dengan tangan atau dengan gayung. Ya. Cuma kalau kita baca dari hadis tadi ya Pak ya, itu Nabi itu nih apa namanya yufrihu biyamini ala shimalihi. Ya, makanya kalau kita lihat ya ada kemungkinan Nabi dengan tangannya ya. Berarti memakai tangan itu ya nggak apa-apa aslinya Pak ya. Sebagaimana wudhu itu kan juga mengambilnya itu dengan tangan. Bahasa Arabnya itu ikhtarofa yaktarifu. Ikhtarofa yaktarifu itu artinya adalah mengambil dengan tangan itu kalau bahasanya itu nyawuk. Nyawuk itu apa Pak ya? Nah, Pak, mengambil dengan tangan ya Pak ya. Itu boleh dan nggak masalah. Meskipun gini, berarti kalau mengambil dengan tangan ya berarti apa namanya? Ini dong, tangannya berarti kan ada bekas-bekas airnya kan gitu ya. Ya jawabannya nggak apa-apa. Itu bukan suatu yang dilarang. Tapi kalau mau pakai ini abdalu atau pakai gayung itu ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau secara spesifik sih tidak ada hadis yang mengatur apakah harus dengan tangan atau pakai dengan gayung, tidak ada. Dan kalaupun pakai tangan Pak, itu nggak apa-apa meskipun di tangannya ada bekas airnya. Ya Pak ya. Ini yang sebagian orang memahami, oh itu kan air mustakmal. Ya, kita pernah bahas, mustakmal itu artinya adalah air yang sudah apa? Yang sudah kena bagian tubuh kita. Ya, sudah kena bagian tubuh kita yang digunakan untuk bersuci tadi dan dikumpulkan. Dan itu yang tidak boleh digunakan untuk mandi atau wudhu lagi. Tapi kalau yang nempel tapi nggak dikumpulkan cuma apa? Kadang-kadang kena apa air yang belum digunakan untuk wudhu itu nggak apa-apa, itu nggak menjadi tidak boleh digunakan untuk wudhu. Makanya yang saya pahami sih Nabi memakai tempat, tapi tempatnya sih ya seperti ember begitu, tapi kadang-kadang dari tembaga, kadang-kadang dari kulit. Dan kalau dari kulit Nabi ya sesekali memang kalau kita perhatikan Nabi apa memakai tangannya untuk
mengalirkan air ke anggota badan, dan itu sah-sah saja, nggak masalah. Makanya di Indonesia itu Pak, kadang-kadang ada yang sampai was-was. Was-wasnya apa? Itu kalau ngambil air dengan gayung pun tuh harus hati-hati dan jangan sampai kejatuhan lagi ke tempat wudhunya, tempat mandinya tadi ya. Kalaupun nyiram itu harus hati-hati, jangan sampai siramannya nanti nyiprat lagi ya. Itu sebenarnya nggak ada dalil yang mengatur seperti itu, dan itu sah-sah saja, aslinya nggak masalah. Oke, kira-kira bisa diterima jawabannya Pak Haji atau ada tambahan? Sudah Ustaz. Ya, oke. Karena waktu sudah mendekati azan maghrib, Ya. kita cukupkan sekian kajian sore pada hari ini. Jazakallahu khairan katsir kepada Ustadz dan rekan-rekan semua yang telah hadir pada kajian sore hari ini. Marilah kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit dulu Pak Haji. Jazakallah khair. Ya, Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Jazakallah khair. Assalamualaikum.